Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ragil Pratama dengan NIM 06121182 328047. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama itu sistem rangkai listrik rumah tangga. Lalu ada materi yang kedua itu kuil persyaratan umum instalasi listrik. Baiklah, untuk materi yang pertama itu kita akan membahas tentang ya, apa sih itu pengertian sistem rangkaian listrik rumah tangga? Jadi, sistem rangkaian listrik rumah tangga ini adalah sistem instalasi yang digunakan untuk mendistribusikan energi listrik dari sumber PLN ke berbagai peralatan listrik di rumah secara aman dan efisien. Jadi, listrik dari PLN ini masuk melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu ada PLN, lalu ada KWH meter, MCB utama, lalu panel distribusi. Dari KWH meter itu menuju MCB utama, lalu ke panel distribusi, selanjutnya itu ada saklar dan stop kontak, dan selanjutnya itu baru disalurkan ke beban seperti lampu, TV, kulkas, dan lain-lain, dan alat perabotan elektronik rumah tangga lainnya. Dan selanjutnya itu ada komponen utama instalasi listrik. Yang pertama itu ada KWH meter. Jadi KWH meter ini berfungsi untuk mengukur pemakaian energi listrik harian setiap rumah. Jadi fungsi dari KWH meter ini untuk mengukur pemakaian setiap energi yang dipakai setiap rumah. Yang kedua itu ada MCB atau Miniature Circuit Breaker, pengaman virtual yang memutus arus saat beban berlebih atau konsleting terjadi. Yang ketiga itu ada kabel instalasi jalur utama penghantar arus listrik ke seluruh penjuru rumah. Lalu ada saklar. Fungsi saklar itu mengontrol aliran listrik ke lampu dan peralatan lainnya. Lalu yang keempat itu ada stop kontak, titik keluaran listrik utama untuk menyambungkan peralatan elektronik. Yang terakhir itu ada grounding, sistem pengamanan esensial untuk mencegah sengatan listrik berbahaya. Jadi itulah dari keenam komponen utama rangkaian instalasi listrik. Baiklah, selanjutnya itu ada jenis rangkaian pada rumah tangga. Yang pertama itu ada rangkaian seri. Jadi rangkaian seri ini komponen yang disusun berurutan. Jika jika satu lampu mati, maka semua lampunya itu akan mati karena sistem dari rangkaian paralel seri tersendiri itu sistemnya berurutan. Jadi apabila terdapat satu lampu yang mati, maka seluruh lampu akan mati. Selanjutnya itu ada rangkaian paralel yang digunakan di rumah yang sepertinya digunakan pada rumah-rumah di Indonesia itu kebanyakan paralel. Jadi setiap beban memiliki jalur sendiri. Jika satu lampu mati, maka lampu yang lain itu tetap menyala karena paralel ini sistemnya tidak berurutan, jadi bervariasi. Jadi setiap beban yang memiliki jalur sendiri, jika satu lampu mati, yang lainnya dia tetap menyala. Keunggulannya rangkaian paralel ini adalah tegangan stabil, tidak saling mempengaruhi, lalu lebih aman. Lanjut yang kedua itu, untuk materi yang kedua itu PUIL atau persyaratan umum instalasi listrik. Jadi pengertian PUIL tersendiri itu, PUIL adalah standar atau pedoman nasional yang mengatur tata cara pemasangan instalasi listrik agar aman, andal, dan sesuai standar keselamatan. Jadi PUIL ini, jadi PUIL ini, nah, oke, jadi PUIL ini eh, memiliki standar persyaratan umum instalasi listrik itu ada 2011. Itu will didasarkan pada standar internasional dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Lanjut,
Itu ada tujuan PUIL. Pertama itu melindungi manusia, mencegah bahaya sengatan listrik dan kecelakaan terkait, lalu mencegah kebakaran, mengurangi resiko kebakaran akibat konsleting atau instalasi yang buruk. Selanjutnya itu ada menjamin keandalan, memastikan instalasi listrik ini aman dan berfungsi optimal dalam jangka panjang. Selanjutnya itu adalah menstandarkan pemasangan, menciptakan keseragaman dan kualitas dalam semua instalasi listrik. Jadi itulah 4 tujuan utama PUIL. Selanjutnya itu prinsip dasar dalam PUIL. Pertama itu yang paling utama adalah safety. Jadi instalasi harus aman dari sengatan listrik dan potensi kebakaran. Jadi sebelum melakukan atau sesudah melakukan yang paling utama dalam kita bekerja atau saat melakukan sesuatu, terutamanya yang berkaitan dengan instalasi listrik, yang kita utamakan adalah keamanan. Bagaimana listrik itu aman ataukah memang sedang bahaya, itu kita harus tahu. Selanjutnya itu ada keandalan atau reliability. Sistem listrik harus bekerja efisien dan tahan lama. Jadi saat memakai listrik itu kita harus tahu nih seberapa lama dan seberapa efisien listrik ini digunakan. Selanjutnya itu ada kemudahan pemeliharaan. Desain instalasi yang memudahkan pemeriksaan dan perbaikan rutin. Jadi ketika sedang menginstalasi, kita tuh harus tahu eh, desain yang kita butuhkan dalam satu rumah itu bagaimana. Apakah memang menjangkau atau dan apakah memang ketika rangkaian itu dalam keadaan maintenance, kita bisa memperbaikinya dengan mudah. Lalu selanjutnya itu ada proteksi arus lebih. Penggunaan MCB atau sekring untuk melindungi kelebihan arus. Selanjutnya itu ada sistem pentahanan grounding. Kewajiban grounding untuk keselamatan penghuni rumah. Jadi itulah 5 prinsip dasar dari PUIL. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah saya pun. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.